GBI Petra yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Lebih lagi, shalom jemaat GBI Petra yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya, walaupun kita masih ibadah secara online, tapi sukacita Tuhan tetap melimpah atas setiap kehidupan kita. Baik kita yang ada di rumah dan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami minta Tuhan perkenanan-Mu atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di sepanjang minggu ini Kau sudah menyertai kami. Kami percaya Tuhan, Kau sudah limpahkan damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat kesehatan, berkat jasmani semuanya melimpah atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saat ini kami mau bawa hati kami kepadamu. Kami mau bawa hidup kami untuk memuji, memuliakan Engkau saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan, kekuatan, dan kota benteng kita. Amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu buat Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
lebih lagi dalam hadirat-Nya. Haleluya, biar kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita percaya saat kita memuji, kita menyembah Dia, hadirat-Nya hadir di tempat ini. Menjamah setiap kita, menyembuhkan setiap kita, memulihkan setiap kita. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan imanmu katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Aku percaya Kau hadir di tempat ini ya Bapa. Kuasa yang tak terbatas. Kau menjawab setiap kami ya Tuhan. Nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kau memulihkan setiap kami ya Bapa. Naikkan sembahmu kepadanya. Naikkan sembahmu kepadanya. Haleluya. Kami percaya kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Nikmati dia saudara. Sembah dia. Sembah dia. Buka hatimu lebih lagi. Sembah dia. Haleluya. Undang dia masuk lebih lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapan-Mu mengalir. Urapan-Mu mengalir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kehadiran Tuhan. Bahkan Tuhan yang hidup, bahkan Tuhan yang besar. Haleluya Yesus. Kami mau nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Indah bersama-Mu Tuhan. Kau Bapa yang luar biasa. Kau Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Urapan-Mu mengalir. Oh, sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes, tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami mau katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, lebih lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau tinggal di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam umat-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa saat ini memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus Tuhan menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Engkau Allah yang setia terus menuntun setiap kami, untuk kami boleh tetap tinggal di dalam Engkau Bapa. Bapa, terima kasih jikalau kami ada sampai hari ini, itu karena kasih karunia-Mu Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami masih boleh diberi kesempatan Tuhan untuk merasakan kasih dan kebaikan-Mu Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati, kami mau melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami melepaskan shalom bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah tetap Tuhan bangsa ini Tuhan diberikan damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami akan tetap berkata bahwa Tuhan Engkau baik Tuhan. Kami percaya Engkau tetap ada memimpin setiap bangsa ini Tuhan. Kami berdoa memberkati kepala pemerintahan kami Pak Jokowi Tuhan. Kau memberkati Pak Jokowi Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berikan kasih-Mu Tuhan agar ia boleh membawa bangsa ini Tuhan. Boleh terus membawa negeri ini Tuhan, membawa ke dalam suatu perubahan Tuhan. Bahkan Engkau juga yang terus mengasihinya Bapa. Biarkan hatinya boleh
terpaut Tuhan kepada setiap kebenaran-kebenaran yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa memberkati setiap kota-kota yang ada Tuhan. Kami melepaskan juga damai sejahtera-Mu Tuhan, turun di atas 34 provinsi Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu tetap tinggal di setiap Tuhan umat-Mu Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Biarkan mereka semakin hari boleh hatinya dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk jemaat Petra Tuhan, jikalau ada yang sakit Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan Bapa. Jikalau ada yang berbeban berat, mari Bapa Engkau yang memberikan kelegaan. Bahkan setiap ada yang mengalami Tuhan perpecahan Tuhan, bahkan kesulitan apapun Tuhan Bapa, biarlah Engkau yang menghibur mereka. Ada kekuatan yang daripada Engkau terus Engkau lepaskan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa, agar setiap anak-anak Tuhan tidak ada yang undur dan tidak ada yang lemah Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu mendatangi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia akan meneguhkan bahkan mengasihi setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk semua gereja-gereja Tuhan, untuk setiap tubuh Kristus aku berdoa Tuhan, biarlah kami boleh bersehati, kami tidak terpecah-pecah Tuhan. Kami tetap Tuhan mencari Engkau, kami tetap beribadah kepada Engkau Tuhan, kami tetap beriman kepada Engkau Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang undur Tuhan, tapi kami boleh membangun iman kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan setiap doa-doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang menyempurnakan setiap doa kami Bapa. Jikalau saat sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bakar urapi Tuhan setiap hati kami yang mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah online pada minggu yang ketiga di bulan Juli ini. Tanpa terasa kita sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih kita dalam ibadah online. Tapi sekalipun kita dalam ibadah online, kita tetap mengucap syukur kita masih bisa beribadah bersama-sama dan kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, terima kasih kami bisa kembali dalam ibadah online. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu akan tuntunan-Mu, firman bagi setiap kami. Umat-Mu dimanapun berada, di rumah, di toko, dimanapun berada saat ini dalam ibadah online ini. Kiranya Engkau menjamah, memberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada saat hari ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, berikan kata-kata yang sederhana, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja saat firman-Mu disampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus yang berucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya membawakan sebuah tema yaitu tentang benih kerajaan Allah. The seed of God's kingdom. Saya akan bacakan dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Di situ dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita semua yang sudah percaya kepada pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita sudah dilahirkan kembali. Tapi yang luar biasa, dilahirkan kembali bukan untuk sesuatu yang fana, tapi kita dilahirkan kembali oleh firman Tuhan yang tidak fana. Sehingga kehidupan yang kita miliki hari ini adalah kehidupan yang kekal. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita memerlukan namanya makanan. Kita memerlukan namanya nutrisi, supaya manusia itu tetap bisa beraktivitas, supaya manusia itu bisa tetap berkelanjutan dalam menjalani kehidupan mereka. Nah, oleh sebab itu kita perlu makan. Ya, kita perlu nutrisi yang cukup supaya tubuh kita sehat, supaya kita bisa berjalan ya sebagaimana mestinya. Nah, saya percaya dalam masa-masa Covid ini juga para ahli tenaga kesehatan juga menyarankan kepada kita untuk makan makanan yang bergizi, makanan yang cukup, ya nutrisi yang cukup supaya imun tubuh kita menjadi bagus dalam mengantisipasi setiap
virus COVID yang sedang merajalela hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu penting sekali bukan hanya kita memperhatikan tubuh kita secara jasmani, apa yang kita makan, apa yang masuk dalam tubuh kita secara jasmani, tapi kita juga harus mengerti bahwa kehidupan kita secara rohani juga membutuhkan makanan, yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan bukannya sekedar makanan bagi kehidupan rohani kita, tapi dikatakan bahwa firman itu adalah kehidupan yang kekal. Nah, ketika kita sakit, ketika kita mengalami suatu kelemahan, pasti karena adanya nutrisi yang kurang dalam tubuh kita, ya. Atau ada bagian tubuh kita yang sakit, pasti ada nutrisi yang kurang di dalam bagian tubuh kita tersebut. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita kekurangan nutrisi. Nah, Bapak Ibu, demikian juga dalam kehidupan kita secara rohani. Jangan sampai kehidupan rohani kita kekurangan nutrisi yang mengakibatkan akhirnya kehidupan rohani kita menjadi lemah, yang pada akhirnya kehidupan rohani kita menjadi mati. Sebab firman Tuhan dikatakan Yesaya 55 ayat 11, "Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita ambil, yang kita dapatkan, itu hal yang luar biasa. Sebab Allah berjanji, firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Artinya apa? Waktu kita memperhatikan kehidupan kita, kehidupan rohani kita, dengan cara kita mau belajar firman Tuhan, dengan cara kita mau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka saya percaya kehidupan kita akan menjadi berhasil. Sama seperti dalam kitab Yosua, ketika waktu itu orang Israel akan masuk ke tanah perjanjian, yang dikatakan dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 8, saudara nanti baca di sana, dimulai dari ayat 1 saudara baca berurutan sampai ayat ke-8. Di situ dikatakan bahwa Tuhan memperingatkan mereka untuk memperkatakan, untuk merenungkan firman Tuhan waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, supaya perjalanan mereka berhasil dan beruntung. Kalau kita mau melihat hari-hari ini, di tengah keadaan yang tidak pasti, di tengah masa-masa pandemi yang begitu marak, yang begitu hebat, ya, seolah-olah sedang menghancurkan masa depan kita, seolah sedang membuat kita jadi bingung, jadi bimbang, jadi takut. Kalau kita ingin melihat kehidupan kita berhasil di tengah-tengah masa pandemi ini, mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita bergantung kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu luar biasa. Dia akan melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau setiap kita mengerti bahwa ada benih firman Allah yang kekal, yang tinggal dalam kehidupan kita. Dan waktu kita mau menghidupi firman Tuhan tersebut, maka saya percaya kehidupan kita akan berbuah. Sekalipun kita sedang ada dalam masa-masa yang kering, masa-masa yang susah, tapi saya percaya waktu kita memperhatikan firman Tuhan, waktu kita mau dengar firman Tuhan, waktu kita mau serius akan firman Tuhan, saya percaya disitulah kehidupan kita akan berbuah, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu, saya percaya setiap benih yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, yaitu firman Allah, benih kerajaan Allah itu, maka Tuhan rindu supaya benih itu menghasilkan buah, ya, menghasilkan sesuatu yang luar biasa, menghasilkan suatu dampak yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita belajar bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah yang luar biasa. Ketika benih firman Allah itu ditaburkan dalam kehidupan kita, kita menghasilkan buah yang lebat, kita menghasilkan kehidupan yang luar biasa. Saya teringat dengan sebuah firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 1 sampai 12, tapi kita akan baca secara sebagian-sebagian. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat 8 terlebih dahulu. Ya, ini berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Dalam ayat 1 sampai ayat 8, di situ dikatakan demikian, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur.
Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, ini hal yang luar biasa. Bahwa Tuhan menggambarkan tentang seorang penabur, ya, yang menaburkan benih. Dan Tuhan katakan, ketika dia menaburkan benih, ada yang berbuah dan ada yang tidak berbuah. Nah, saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau benih kerajaan sorga, yaitu firman Allah itu menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Sekalipun kita hari-hari ini sedang menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit, tapi Tuhan mau supaya benih itu berbuah dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar. Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita ada 4 sikap hati, ya, yang perlu kita pelajari supaya kita bisa berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Supaya kita menghasilkan sebuah kehidupan yang luar biasa, ya, dalam kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu kita belajar satu persatu. Di dalam ayatnya yang ke-18, saya akan bacakan, situ dikatakan begini. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, yang pertama adalah berbicara tentang hati yang ada di pinggir jalan. Ini berbicara apa di pinggir jalan? Pinggir jalan ini adalah sikap hati yang tidak mau belajar lebih lagi akan firman Tuhan. Mereka cuek dengan firman Tuhan. Makanya dikatakan karena mereka tidak mengerti. Ketika mereka ditaburkan firman Tuhan, mereka tidak mengerti. Tidak nangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga apa? Benih itu diambil oleh si jahat, oleh iblis. Nah, itulah gambaran orang-orang yang tidak mau belajar lebih lagi akan firman Tuhan. Mereka cuek akan firman Tuhan. Atau dengan kata lain, mereka tidak fokus dengan firman Tuhan. Mungkin seperti hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan lewat online. Tapi sekalipun kita mendengarkan firman Tuhan lewat online, mungkin mata kita menatap kepada TV atau handphone, kita melihat khotbahnya, tapi sesungguhnya pikiran kita melayang-layang, ya. Ada yang melayang-layang lihat handphonenya, mungkin ya, lihat gadgetnya, denger gitu kan, lihat sih lihat, ya, pengkhotbahnya lagi ngobrol, tapi pikirannya melayang-layang. Yang ibu-ibu mungkin berpikir, habis ini saya makan apa, ya, habis ini saya masak apa, atau mungkin sambil dengar firman Tuhan terbayang-bayang yang lain, ya, teringat-ingat yang lain, sehingga dia tidak fokus, sehingga apa? Dia tidak mengerti sama sekali apa yang disampaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia tidak mengerti apa yang disampaikan, maka iblis datang mengambil benih firman Tuhan itu. Dan apa yang terjadi waktu diambil benih firman Tuhan? Tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak akan pernah berbuah. Jadi oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh. Ya, kita harus sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu harus mengetahui bahwa iblis tidak langsung menyerang dalam kehidupan kita, menyerang kepada kesehatan kita, masalah keuangan kita, masalah keluarga kita. Dia nggak langsung serang di situ. Tapi yang dia serang adalah firman Tuhan dalam hati kita. Itu yang dia ambil. Sebab iblis, firman Tuhan katakan iblis itu, pencuri itu adalah iblis yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia nggak langsung mencuri kesehatan kamu. Dia nggak langsung mencuri hubungan keluarga kamu. Dia nggak langsung mencuri masalah keuangan kamu. Tapi yang dia curi apa? Firman Tuhan yang ada dalam hatimu. Karena dia tahu kalau firman Tuhan itu berhasil diambil dari hatimu, dari kehidupanmu, maka apa yang terjadi? Hidupmu akan menjadi sia-sia. Tidak ada lagi yang bisa engkau banggakan. Tidak ada lagi yang bisa engkau pertahankan. Karena kalau engkau memiliki firman Tuhan dalam kehidupanmu, sekalipun masalah ada, sekalipun sakit penyakit ada, maka saya percaya firman Tuhan itu akan menghasilkan kehidupan yang luar biasa. Engkau yang sakit akan disembuhkan. Engkau yang miskin akan diperkaya. Karena itu janji firman Tuhan. Tapi kalau tidak ada lagi firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka apa yang terjadi? Hidup kita akan menjadi sia-sia. Ya. Hidup kita akan menjadi sia-sia.
Ya, karena tidak ada lagi manfaatnya. Karena kita nggak punya firman Tuhan. Padahal dalam hidup ini firman Tuhan itu begitu penting. Firman Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, pada hari ini, ayo kita miliki sebuah sifat, ya, sikap hati. Jangan seperti orang yang ada di pinggir jalan, ya. Tapi miliki sikap hati yang mau belajar lebih lagi akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan tidak dicuri dari hati kita. Ya. Kalau firman Tuhan itu sampai dicuri dalam hati kita, maka segala yang terbaik, yaitu firman Tuhan, benih yang baik untuk menghasilkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita juga akan hilang. Jadi perhatikan yang nomor satu. Yang kedua adalah tanah yang berbatu. Ini adalah kondisi di mana kita menerima firman Tuhan dengan sukacita, tapi begitu ada tantangan mereka menyerah karena mereka tidak berakar. Ya, di situ saya akan bacakan di dalam ayat selanjutnya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah ini, tanah yang berbatu berbicara orang-orang yang menerima firman Tuhan itu sukacita. Ya mereka, wah luar biasa. Yes, amin. Misalnya mereka mendengar firman. Mereka senang banget, sukacita banget. Tapi berjalan dengan waktu, begitu ada tantangan, begitu ada cobaan, begitu ada sesuatu hal, ya, sebuah aniaya karena kita melakukan firman itu, apa yang terjadi? Kita mulai menyerah. Ya, kita menyerah. Karena apa? Karena kita tidak berakar. Ya, waktu kita mau percaya dan melakukan firman Allah, maka iblis membawa masalah atau intimidasi dalam kehidupan kita. Yang buat kita akhirnya ragu. Ya, sehingga kita bertanya-tanya, benar gak sih firman Tuhan ini? Ya, kenapa sih saya mengalami ini? Kan saya sedang melakukan firman, tapi kenapa justru aniaya, tapi justru ada tantangan, cobaan yang saya hadapi? Makanya gak banyak orang yang mengerti tentang hal ini. Mereka berpikir kalau ikut Tuhan selalu jalannya mulus. Ya kan? Makanya kita kalau mengajak orang untuk bertobat, untuk dibaptis, jangan diiming-imingi yang lain, Bapak Ibu. Seringkali kan, ayo kamu dibaptis, ya, ayo kamu bertobat. Nanti kalau kamu dibaptis, kalau kamu ke gereja, ya, nanti toko kamu diberkati, ya, nanti hidup kamu diberkati. Ada lagi yang diiming-imingi, nanti kamu dapat sembako, ya kan begitu kan? Tapi begitu pada prakteknya, apa yang terjadi? Mana katanya ikut Tuhan enak, mana ikut Tuhan katanya diberkati, mana ikut Tuhan katanya selalu dapat sembako. Akhirnya apa yang terjadi? Iman kita berdasarkan iman sembako. Iman kita berdasarkan iman berkat. Akhirnya mereka mulai kecewa, mereka mulai menyerah. Ya, begitu ada tantangan penganiayaan karena firman itu, mereka langsung murtad, mereka langsung meninggalkan Tuhan. Mereka nggak percaya lagi sama Tuhan. Nah ini adalah orang-orang di tanah yang penuh berbatu. Ya, tidak berakar dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pengenalan akan Tuhan. Justru waktu kita di tengah-tengah tantangan, waktu kita melakukan firman Tuhan, ada tantangan, ada aniaya, sebaliknya kita harus tetap teguh, berpegang pada keyakinan dan iman kita. Seperti dalam 1 Petrus dikatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, dia mencari orang yang dapat ditelan. Siapa yang bisa ditelan? Adalah mereka yang lemah imannya. Nah, oleh sebab itu kita harus melawan dengan iman yang teguh. Jadi sekalipun ada tantangan, ada cobaan, ada aniaya karena kita sedang melakukan firman tersebut, jangan menyerah, jangan murtad, jangan meninggalkan Tuhan. Tapi kita berpegang teguh kepada firman tersebut. Kalau kita murtad, kalau kita akhirnya menyerah, akhirnya kita mundur, tidak ada sebuah buah dari kehidupan firman Tuhan tersebut. Tidak menghasilkan apa-apa. Yang ketiga adalah tanah yang penuh dengan semak duri. Ini adalah kondisi di mana hati dan iman kita tidak berbuah karena himpitan kekayaan dan daya tarik dunia. Dalam ayat selanjutnya saya katakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, jadi yang ketiga kondisi hati adalah kondisi hati yang penuh dengan semak duri. Himpitan kekayaan dan daya tarik dunia
membuat mereka akhirnya tidak lagi berbuah bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa orang-orang zaman sekarang tidak lagi peduli dengan namanya nilai-nilai kerajaan Allah. Yang penting bagi mereka adalah berbicara soal hanya kekayaan, daya tarik dunia. Ya, sebagai contoh, banyak orang hari-hari ini, ya, mereka nggak lagi memikirkan tentang prinsip kerajaan Allah ataupun nilai kerajaan Allah dalam hal apa? Mencari pasangan hidup. Ya, mungkin mereka berpikir, yang penting cantik, yang penting ganteng, yang penting kaya. Mereka nggak lagi memiliki soal nilai kerajaan Allah, bahwa Allah mengatakan dalam firman-Nya, hendaklah kamu pasangan yang seimbang, sepadan, seiman, ya, takut akan Tuhan. Mereka nggak pikirkan itu lagi. Yang penting adalah kaya, tajir, apalagi cantik. Ya, mau gimana pun terserah, urusan belakang. Ya, beda agama oke, mungkin begitu kan? Nasionalis, mungkin kita bilang demikian kan? Nah, itu yang hari-hari ini terjadi dalam mereka mencari pasangan hidup. Nah, bagi generasi muda, kita harus memiliki prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam kita menentukan pasangan hidup kita. Jangan hanya berbicara soal ganteng ataupun cantik, kaya. Ya, jangan hanya itu yang kita kejar, tapi prinsip kerajaan Allah itu yang seiman, sepadan, seimbang, sama-sama mencintai Tuhan. Itu yang harus kita kejar terlebih dahulu. Maka kehidupan kita tidak berbuah karena yaitu kekhawatiran dunia, daya tarik dunia, kekayaan. Itu menghimpit kehidupan kita sehingga kita tidak lagi melakukan firman Tuhan. Apalagi contohnya, sebagai contoh, orang banyak hari-hari ini mendapatkan uang, mendapatkan kekayaan, tidak lagi memperhatikan prinsip-prinsip firman Tuhan, tidak lagi memperhatikan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang penting bagaimana bisa mendapatkan cuan yang banyak, sekalipun menipu, sekalipun berbohong, sekalipun merugikan orang lain, tidak menjadi masalah. Yang penting kaya. Makanya ada banyak hari-hari ini penipuan di mana-mana. Ya, ada banyak hari-hari ini orang, mohon maaf Bapak Ibu ya, di tengah-tengah pandemi Covid ini banyak orang mengambil keuntungan. Ya, apa mereka lakukan? Mereka menimbun obat, mereka menimbun oksigen. Ya, sehingga apa? Harga-harga obat begitu mahal, harga-harga oksigen begitu mahal, harga-harga sembako begitu mahal. Kenapa? Karena mereka menimbun itu sehingga membuat harga permintaan yang begitu tinggi dan barang itu langka, membuat harga semakin naik. Ya, saya berdoa biar kiranya para pelaku-pelaku ini bukanlah anak-anak Tuhan. Ya, akan sangat menjadikan sekali kalau sampai anak-anak Tuhan melakukan hal yang demikian, mengambil kesempatan di dalam kesempitan, ya kan gitu kan? Mengambil kesempatan dalam hal-hal yang sedang susah seperti ini. Justru harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau engkau punya bisnis, berbicara soal obat, berbicara soal apapun, berbicara soal kesehatan hari-hari ini yang sangat dibutuhkan, harusnya di sana engkau tampil menjadi berkat. Amin. Harusnya di sana engkau tampil bagaimana kita bisa bergotong royong, menolong ya kesusahan kita sama-sama dalam menghadapi pandemi ini. Nah, itulah sebabnya kenapa tidak menghasilkan buah, karena kita terhimpit dengan kekayaan, ya, daya tarik dunia. Itu yang menghimpit kehidupan kita. Ya. Oleh sebab itu, ayo perhatikan. Jangan sampai kekayaan, daya tarik dunia menghimpit hidup kita sehingga akhirnya benih kerajaan Allah itu yang ditaburkan dalam kehidupan kita tidak menghasilkan buah. Saya berdoa biar setiap kita bisa menghasilkan buah. Yang keempat, sikap hati yang keempat, yang terakhir adalah tanah yang bagus. Ya, situ dikatakan dalam ayat selanjutnya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, ini yang kita rindukan terjadi. Ya, ini yang kita mau terjadi dalam kehidupan kita. Ya, berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Betul nggak? Nah, ini bagi mereka yang sungguh-sungguh lapar, haus, memprioritaskan firman Tuhan di atas segalanya. Sehingga apa? Kehidupan mereka berbuah. Waktu kita fokus mendengarkan firman Tuhan, kita lapar, kita haus, kita fokus, kita memprioritaskan firman Tuhan di atas segalanya. Apa yang terjadi? Maka hidup kita akan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 30 kali lipat.
Saya percaya Bapak Ibu, waktu saudara berbicara soal buah, saudara pilih yang mana? 160 atau 30? Pasti kita sebagai manusia normal, kita pengen yang 100 kali lipat, betul nggak? Nah, tapi kelipatan ini tergantung dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Apa maksudnya, Pak? Nah, saya akan buka dalam Markus 4 ayat 24. Ya, ini luar biasa nih. Ya, kalau saudara baca ayat di atasnya itu sama berbicara juga soal tentang penabur. Ya, dikatakan begini, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukuran kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Jadi kita akan menuai 160, apakah 30 kali lipat, itu tergantung dari kita. Tergantungnya di mana, Pak? Tergantung bagaimana kita mau mendengarkan firman Tuhan tersebut. Jadi bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan dan bagaimana kita fokus dengan firman itu yang menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Kalau kita mendengarnya atau fokusnya cuma 30, maka kita akan mendapatkan 30. Kalau kita mendengarkan hanya sekitar 60% atau fokusnya hanya 60%, maka kita akan mendapatkan 60%. Ya, 60 kali lipat. Kalau kita benar-benar 100% memperhatikan, mendengar dengan sungguh-sungguh, saya percaya disitulah kita akan mendapatkan hasil yang 100 kali lipat. Jadi ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukur kepada kita. Ya, kalau kita mengukurnya atau kita fokusnya 30, 60, 100, maka itu akan diukurkan kepada kita. Itu yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu biarlah waktu kita mendengar firman Tuhan, fokus kita 100%. Yang setuju katakan amin. Ya, bagaimana kita mendengar itu benar-benar 100%. Ya, jangan mau didistraksi ataupun diganggu dengan hal-hal yang lain. Ya, jangan kita mendengarkan firman Tuhan sambil balas chat, ya kan begitu kan, sambil balas SMS, balas WA. Jangan kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi satu sisi tangan kita yang satu sedang apa? Sedang bermain HP, kan gitu kan. Kita melihat ke depan, tapi satu sisi kita sedang melakukan aktivitas yang lain. Tapi waktu kita beribadah online, sungguh-sungguh kita fokus. Makanya dalam ibadah online ini, ayo Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh sama-sama. Jangan diganggu dengan hal yang lain. Kita sediakan waktu kita, yang waktu hanya sekitar 1 jam ini, kita sungguh-sungguh kita fokuskan untuk memuji, menyembah, mendengar firman Tuhan, dan mulai menyimpan firman Tuhan itu, mulai merenungkan firman Tuhan itu, memperkatakan dan mempraktekkan firman Tuhan itu. Ya, saya percaya orang yang fokus 100%, dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Artinya apa? Waktu kita mau sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan tersebut, kita mau merenungkan firman Tuhan tersebut, kita mau memperkatakan firman Tuhan tersebut, saya percaya ada buah yang luar biasa yang akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita harus mengerti ya, bahwa Tuhan mau kita fokus sungguh-sungguh dengan firman Tuhan hari-hari ini. Dunia sedang kacau. Ya. Dunia sedang chaos, Bapak Ibu. Keadaan sedang tidak menentu. Tapi Tuhan mau kita bukan fokus kepada keadaan dunia hari-hari ini. Tuhan mau kita bukan fokus kepada sakit penyakit, kepada COVID yang sedang melanda. Tapi di tengah keadaan COVID hari-hari ini, Tuhan mau kita fokus kepada firman-Nya. Tuhan mau kita fokus kepada pribadinya. Karena dari sana kita akan dapatkan sesuatu. Karena dari sana kita akan melihat hidup kita akan berbuah dan berbeda. Ya. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini. Tapi percayalah, waktu engkau fokus 100% kepada firman Tuhan, di sana hidup kita akan menghasilkan buah 100 kali lipat. Amin. 100 kali lipat. Hidupmu akan berbuah, hidupmu akan berbeda. Ada suatu hal yang luar biasa dan dahsyat yang akan dialami oleh kehidupan kita. Makanya jangan anggap enteng firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ucapkan, firman Tuhan yang kita baca, renungkan itu. Amin. Perkatakan itu. Lakukan itu. Maka saya percaya hidup kita akan berbeda. Ya. Pak, gimana caranya Pak? Sederhana.
Ya, sederhana. Waktu engkau membaca firman Tuhan, ada sesuatu yang mungkin kau sedang hadapi, engkau membaca firman Tuhan. Ya. Mungkin kau sedang takut, mungkin kau sedang khawatir, mungkin kau sedang sakit, tapi engkau membaca firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang sakit penyakit? Apa yang firman Tuhan katakan tentang kekhawatiran? Apa yang firman Tuhan katakan tentang ketakutan? Itu ada semua tertulis dalam firman Tuhan. Itu yang kau ucapkan, itu yang kau perkatakan terhadap kehidupanmu. Maka saya percaya firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman Tuhan itu akan mengerjakan sebuah keberhasilan, keberuntungan dalam kehidupanmu. Segala ketakutan, kekhawatiran, sakit penyakit akan hilang. Waktu engkau sungguh-sungguh fokus kepada firman Tuhan. Amin. Ya, karena memang Tuhan mau hidup kita berkemenangan. Tuhan sudah memberikan kuasanya dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita menjadi orang yang kalah. Apapun keberadaan kita hari ini, pegang teguh firman Tuhan. Pegang teguh janji firman Tuhan. Perkatakan, ya, imani firman Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Ya. Perkatakan firman Tuhan terhadap keluargamu. Perkatakan firman Tuhan terhadap anak-anakmu. Perkatakan firman Tuhan terhadap keuanganmu hari-hari ini. Perkatakan firman Tuhan terhadap bisnismu. Ya. Mungkin keadaan yang sedang kau hadapi itu, mungkin keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak menentu. Tapi disitulah kita bisa melihat kehidupan kita akan berbuah, menghasilkan 100 kali lipat ketika kita sungguh-sungguh, ya, fokus, percaya, berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Itulah sikap hati yang keempat, yaitu berbicara tentang tanah yang bagus, hati yang bagus. Itulah dia. Dan waktu kita mau fokus, bukan 30%, bukan 60%, tapi 100%, kita akan mendapatkan 100 kali lipat. Amin. Hal yang luar biasa, yang terbaik Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan yang sederhana ini mengingatkan kita hari-hari ini untuk kita lebih lagi belajar akan firman Tuhan. Ya, luangkan waktu kita lebih lagi untuk mendalami firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang kelaparan. Ngerti ya, kelaparan karena apa? Secara tubuh kita mungkin sehat, secara tubuh jasmani mungkin kita oke. Tapi manusia rohani kita, manusia jiwa kita itu mengalami kekeringan, mengalami kematian, mengalami kesakitan. Kenapa? Karena tidak pernah kita kasih makan. Karena tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Ya. Karena Alkitab berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita mau melihat kehidupan rohani kita dahsyat dan luar biasa hari-hari ini, ayo kita makan firman Tuhan, ya, kita baca firman Tuhan, kita renungkan, kita dalami, kita gali, kita nggak cukup puas, tapi kita dalami, kita renungkan. Sekalipun mungkin hanya 1 ayat, tapi kita renungkan, kita perkatakan firman Tuhan itu. Maka saya percaya firman Tuhan itu akan berhasil, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, ya. 30, 60, bahkan 100 kali lipat akan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Amin. Saya tidak tahu apa masalah Bapak Ibu Saudara, tapi yang saya tahu firman Tuhan adalah jawaban atas setiap masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dan saya berdoa biar jemaat GB Petra, iman mereka bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sehingga mereka bukan menjadi orang-orang yang kalah, tapi orang-orang yang lebih dari pemenang. Sehingga waktu kita menjalani hidup yang mungkin hari ini masa-masa pandemi COVID, kita mengalami kemenangan. Kita mengalami sebuah tingkatan yang luar biasa dalam kehidupan kita, ya. Hidup kita semakin diubahkan, hidup kita semakin luar biasa, sehingga hidup kita menjadi kesaksian, menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Untuk kami hari-hari ini sungguh-sungguh mau mempelajari, mau mendengar firman Tuhan, mau mendalami firman Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, disitulah kekuatan kami.
Firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah sebuah potensi yang luar biasa yang kami miliki, yang bisa menghasilkan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Tuhan, sekalipun hari-hari ini keadaan sedang tidak baik, masa-masa pandemi, masa-masa yang tidak baik ya Tuhan, secara ekonomi dalam segala aspek kehidupan. Karena pandemi ini Tuhan, kami mengalami sesuatu yang tidak enak. Tapi biarlah hari-hari ini umat-Mu fokus kepada firman-Mu, mempelajari firman-Mu, mengetahui isi hati-Mu, mengetahui kehendak-Mu ya Bapa. Waktu kami fokus kepada firman-Mu, kepada rencana-Mu, fokus kepada apa yang menjadi isi hati-Mu, kami percaya Tuhan, di situ ada buah yang luar biasa, ada sebuah hal yang dahsyat, terobosan yang dahsyat dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam ekonomi kami, dalam bisnis kami. Sebab itu Tuhan, biarlah umat-Mu hari-hari ini sungguh-sungguh mau datang di kaki Tuhan, mempelajari firman Tuhan, duduk diam seperti Maria di bawah kaki Tuhan, mendengarkan terus akan firman Tuhan, karena firman-Mu itulah segalanya bagi kami. Kami aman dalam naungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, aku berdoa untuk mereka yang sakit. Kami percaya firman berkata bahwa oleh bilur-bilur-Mu, Yesus, kami sudah disembuhkan. Kami yang lemah Tuhan, Engkau sudah kuatkan kami. Kami yang takut Tuhan, Engkau berkata, Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Oh Tuhan, kami yang sedang khawatir, firman-Mu berkata, kalau burung di udara dipelihara, Tuhan kami percaya terlebih kami, anak-anak-Mu Tuhan, kami pasti dipelihara. Biarlah kami terus merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Dalam situasi kondisi yang sedang terjadi, kami percaya kami disertai, dilindungi oleh Tuhan. Segala ketakutan dienyahkan dari kehidupan kami di dalam nama Yesus. Setiap intimidasi apapun yang iblis sedang taburkan hari-hari ini, semuanya dilepaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu terbatas. Tapi aku percaya Roh-Mu tidak terbatas yang sanggup Tuhan memberikan pengertian dan hikmat kepada umat-Mu. Sehingga umat-Mu boleh mengerti dan melakukan kehendak-Mu, melakukan firman Bapa. Terima kasih buat hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami. Kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Mari kekasih-kasih Tuhan, harikan hatimu kepada Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manusia Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah memberi berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.